Halo semua, balik lagi dengan Om Rewok, tetap di Random Box. Oke, Random Box kali ini Om Rewok bakal ngobrolin soal kita masih lanjut yang kemarin ya, tutorial DaVinci Resolve-nya. Jadi sekarang kita akan ngobrolin tentang efek apa aja yang ada di DaVinci Resolve. Oke, kita langsung aja. Oke, kita udah masuk di Resolve ya. Nah, ini masih tetap dengan project bekicot yang kemarin. Nah, video bekicotnya Om Rewok yang kemarin nih. Ya kan? Nah, kalau kita mau masukin efek itu di mana? Di DaVinci Resolve itu gampang banget karena di sini ada yang namanya efek library. Dan DaVinci Resolve yang free untuk efeknya juga udah termasuk banyak ya menurut Om Rewok. Walaupun nggak selengkap yang studio. Nah, kalau yang studio banyak banget dan keren-keren. Cuman Om Rewok belum pernah nyoba. Kenapa? Karena nggak punya. Jadi kalau ada yang misalnya dari Blackmagic itu mau endorse Om Rewok kasih DaVinci Resolve yang studio, boleh juga Om Rewok terima-terima aja, oke? Nah, sekarang kita masuk ke efek library. Ada di sebelah sini ya. Nih, jadi sebelahnya media pool, di sebelahnya ada efek library, oke? Nah, dari efek library ini kita bawa ke tengah deh biar kelihatan ya. Oke, dari efek library ini kita bisa memilih banyak banget. Jadi di sebelah kiri ada toolbox ini, terus di bawahnya ada video transition, ada audio transition, title, generator, efek. Nah, ini jadi Om Rewok jelasin satu-satu ya. Video transition ini adalah transisi video. Jadi kalau kalian misalnya nih di depan nih mau nggak langsung ngeplay gini kan ya. Nah, nih hidup loh, teman-teman. Ini kan langsung play gini. Kalau misalnya transisi, oke, kita tambahin video deh lagi satu biar kelihatan gininya bedanya. Nah, video ini kita masukin. Kita masukin videonya masih sama kayak kemarin ya, nggak berubah. Jadi tetap sama. Nah, video transition ini bisa kalian taruh di antara dua video atau di depan video yang tidak ada apa-apa di depannya. Misal, ini Om Rewok masukin misalnya cross dissolve. Nah, cross dissolve ini adalah biar dia set. Ah, lihat itu. Jadi baru masuk dia tidak langsung cepat, tidak langsung patah, tidak kayak katu gitu. Jadi ada transisinya. Nah, ini kalau misalnya kalian pasang di antara dua video, kita pasang di antara dua video ya. Jadi ini video 1, ini video 2, ada dua video di sini. Nah, ini Om Rewok pasang tengah-tengahnya, Om Rewok kasih cross dissolve. Ini akan jadi begini. Nah, jadi ada transisi perubahannya di sana. Dan ini bisa kalian panjangin. Misalnya, wah itu kecepatan. Nah, ini tinggal tarik aja. Nih, kalau kalian lihat di sini, ini ada kursornya berubah. Kalau kalian taruh di dekatnya dia, ini transisinya. Ini bisa kalian tarik. Dan ini bisa mempengaruhi seberapa cepat atau lambat dari transisi itu. Oke. Nah, transisi cross dissolve ini juga punya gininya, inspektornya sendiri. Jadi ada yang bisa kalian ganti gitu. Misalnya startnya berapa. Ini banyak banget ada menunya, kalian coba-coba sendiri. Nah, ini transition type ini bisa diganti di sini juga. Jadi kalian nggak harus tarik-tarik ini semua ke sini satu-satu gitu, nggak harus. Kalian bisa kalau mau ganti transisinya bisa di sini. Misalnya mau ganti jadi diamond iris. Nah, nih tengah-tengahnya jadi ada irisnya gitu ya. Kita play. Nah, sorry nih macet nih. Nah, seret. Jadi ada transisi di sana. Dan ini hidup loh, teman-teman. Dan transisi ini bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian. Jadi kalian pakai transisi itu sesuai sama yang kalian perlukan. Nah, apa aja transisinya ini banyak banget. Dan kalau kalian mau preview ini bisa dilihat kayak gini, seret gitu. Tinggal kursornya digerak-gerakin, nggak usah diklik. Ini kalian bisa lihat gerakan transisinya kayak apa. Dan di sini ada banyak banget pilihannya, ada bandor, ada push ke samping gitu kan. Ada slide, ada split. Nah, ini banyak nih. Ini yang suka jantung-jantung, lupe-lupe nih, kalau misalnya kalian bikin buat pacar kalian gitu kan, kalian mau kasih jantung-jantung lupe-lupe bisa. Atau ini bintang,
macam-macam. Di sini ada banyak bentuk transisi, oke? Nih yang spiral-spiral gini nggak jelas gini juga ada, X swipe ada. Dan ini transisi ini biasanya hampir semuanya sih bisa dipakai ya. Nggak apa sih namanya, nggak. Nah, ini ada crash zoom, ada circle apa sih? Nah, ini Om Bro juga nggak pernah pakai semuanya ya. Ada yang bagus-bagus, beberapa bagus. Yang fusion ini bagus-bagus. Tuh film strip bisa berubah gini, macam-macam ya. Jadi di sini ada, kalian bisa coba-coba semuanya. Glitch ini dia kayak rusak gitu gambarnya, tik 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 terus berubah. Nah, ini ada yang suka shoot, oh bisa pakai pen, macam-macam. Kalian coba sendiri semuanya di rumah, karena kalau Om Bro jelasin ini semua satu-satu videonya bakal panjang banget. Nah, ini yang suka-suka apa sih namanya, dulu tuh sempat rame Cungda transisi Cungda. Nah, kalian nggak usah ke After Effects lagi atau apa, di sini udah ada nih yang rotate gini nih, shred. Oh, yang rotate kayak Cungdaan gitu ya. Ini udah ada langsung di sini, kalian tinggal pakai aja. Oke. Ada zoom juga, ada macam-macam. Ini kalian bisa pakai semua, tidak perlu pakai yang studio, yang free juga bisa dipakai ini. Kalau yang transisinya ini, oke. Selanjutnya next kita ke audio transition. Kalau audio transition ini cuma ada 3. Cuman ada crossfade plus 3 dB, crossfade min 3 dB, sama crossfade 0 dB. Apa bedanya? Kalau yang crossfade 0 dB itu artinya kalian tidak merubah volume audio kalian ketika dia cross. Cross itu maksudnya nih, kita dengerin bareng-bareng di sini. Di mata-mata air aja. Nah, audionya kan putus. Nggak cuman di mata-mata air aja. Nah, kalau kalian kasih crossfade di sini, dia akan halus perpindahan audionya. Di mata-mata air aja ternyata. Dan Nah, ini hidup. dan tidak merubah. Oke, kita geser dikit ya di sini deh. Kalau di sini kan ada antara dialog nih ya. Punya mata hidup loh, teman-teman. Nah, kalian dengar? Di dalam rumah itu kita bisa punya mata hidup loh, teman-teman. Jadi dia yang masuk itu mulai mengecil, dan yang baru apa yang dia selesai videonya akan masuk, dia akan mengecil, yang baru selesai kemudian dia akan membesar audionya. Jadi crossfade ini sangat berguna kalau kalian mau bikin transisi audio yang nggak patah kesan audionya. Bedanya sama yang plus 3 dB sama min 3 dB ini adalah, kalau yang min 3 dB dia akan semakin mengecilkan dulu sampai di minus 3 dB. Kalau yang di plus 3 dB dia akan digedein jadi plus 3 dB sebelum terjadi transisi. Kalau yang 0 dB dia nggak akan berubah audionya, apa namanya, gininya, volumenya. Jadi kalau Om Brewok sih selalu pakai yang crossfade 0 dB ini. Yang dua ini nggak pernah Om Brewok pakai ya. Nah, oke, next selanjutnya di bawahnya itu ada title. Title ini untuk apa? Title ini untuk bikin tulisan. Kalau kalian mau nih misalnya naruh nama kalian atau naruh apa tulisan-tulisan di video kalian, itu kalian bisa pakai title. Kalau yang paling atas berapa nih? Ada 5 ya, ada 6. Nah, 6 title ini, title 3 yang paling atas ini title diam, tapi dia posisinya beda-beda tuh. Kalau kalian lihat ini posisinya beda-beda. Kalau yang scroll ini title yang jalan. Jadi kayak kalian bikin apa namanya, kredit title yang tulisan naik terakhir kalau habis film tuh. Nah, ini bikinnya pakai scroll ini. Terus ini teks, ini basic title biasa, dia cuman diam, kalian bisa geser-geser. Nah, ini custom. Nanti apa bedanya, ini adalah di menu di sebelah sininya, oke? Oke, Om Brewok taruh aja ya. Kita anggap taruh basic text. Om Brewok paling sering pakai basic text ini sih, basic title ini. Jadi nanti di sini kalian bisa ganti tulisannya, kalian tinggal klik ini, terus di sini kalian ketik apa misalnya random box gitu kan. Nah, kalian bisa pilih fontnya suka-suka kalian, apa mau fontnya, habis itu warnanya apa, mau merah gitu, mau hijau, bisa pilih dari palet di sini atau bisa pilih-pilih di tengah-tengah sini ya. Terserah kalian sukanya mana. Habis itu size ini bisa untuk ukurannya. Nah, ini mau seberapa nih ukuran tulisannya. Tracking sama line spacing ini kalau kalian ada misalnya random box apa ya, bekicot gitu ya. Nah, ini kan ada dua huruf nih, ada dua ada dua line.
atas bawah. Nah, tracking ini gunanya untuk menjauhkan antar huruf. Kalau line spacing ini membuat jarak antar spasi ke bawah. Nah, itu ya bedanya. Kalau tracking ini hurufnya tambah nempel-nempel apa tambah jauh-jauh. Kalau line spacing ini untuk hurufnya apakah line atas sama line bawah apakah semakin jauh apa semakin dekat gitu ya. Terus di sini kalian bisa bikin alignmentnya di kiri, tengah, kanan. Ya kalian coba-coba aja. Untuk bagian ini kalian bisa coba. Nah, position ini untuk kalian naruh di mana? X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal, atas bawah. Kalau X itu yang kanan kiri. Oke. Zoom ini untuk kalau kalian mau ngezoom, tapi Om Brewok sih nggak nyaranin pakai zoom ini ya. Om Brewok selalu nggak pernah pakai ini sih. Kalau Om Brewok mau merubah ukuran, Om Brewok pakainya size. Karena kalau zoom itu dia nanti bisa pecah tulisannya. Tuh. Terus di sini kalian title ini bisa kalian isiin drop shadow gitu. Misalnya kalian mau isiin ada shadownya di belakangnya nih kan. Nah, ini offsetnya bisa digeser dikit, kelihatan dia ada shadow. Tuh, ini bisa diatur opacity-nya berapa, apa ketebalan shadownya. Terus semakin blur apa semakin tajam gitu shadownya kan misalnya nih. Ini bisa kalian atur. Ingat kalau X itu kanan kiri, kalau Y itu atas bawah ya. Itu juga stroke nih bisa nih. Tuh, stroke diisi stroke nih misalnya diisi apa sih namanya? Stroke itu diisi outline, diisi pinggiran. Huruf kalian ada pinggirannya ya. Terus ini background ini misalnya kalian tulisannya kalian mau isiin kotak gitu kan. Ini bisa kalian tambahin nih. Jadi misalnya di sini width-nya itu sorry, kalian rubahnya height dulu. Nah, height ini nanti akan menentukan ini kalau ini outline-nya ya. Misalnya kalian mau isiin outline norak sih, tapi nggak apa-apa untuk tutorial. Jadi ini kalau kalian misalnya mau ngasih ada bloknya gitu, terus color bloknya apa misalnya hitam atau ini bisa kalian ganti-ganti. Misalnya outline-nya mau merah gitu juga kan, merah ya, ini merah. Nah itu outline-nya merah, terus background colornya apa kalian mau putih gitu misalnya kan, kalian mau putih gitu misalnya, ini putih nih. Nah misalnya mau kasih tuh kayak gini, itu bisa tinggal diklik di sini aja ya, tinggal digeser-geser aja. Corner radius nih kalau kalian mau pinggirannya, nah tuh kita kecilin dulu ya biar kelihatan perubahannya. Size-nya kita kecilin dikit. Nah itu kalau kalian lihat, jadi ada, nah itu kan height-nya ini bisa kalian atur, bisa kalian bikin box kayak gini bisa. Pakailah kreativitas kalian ya, kalian mau bikin apapun itu tinggal diatur di sini gitu kan. Nah kalau opacity ini ketebalannya, ketebalan yang tengahnya ya, bukan outline-nya ya. Kalau outline-nya sih nggak ada opacity-nya. Jadi kalau ini Om Brewok sih jarang pakai. Om Brewok seringnya pakai opacity yang ini aja. Nah misalnya nih mau naruh label gitu kan, kalian mau isi ada kotaknya, ada apa tulisannya dalam kotak gitu, kalian tinggal taruh di sana. Oke. Yang lain ini gimana? Sama sebenarnya sama aja. Kalau kalian misalnya kalian mau pakai ini scroll ini, kalian tinggal tarik ini seret masuk sini. Nah, scrollnya ada tulisannya di kiri kan? Di sini kalian bisa kalian klik dulu, terus kalian ketik nih misalnya apa? Nih, terus ketik lagi apa? Dia akan terus naik nih. Dia akan terus naik, terus dan nanti kalau kalian play tulisan ini, kalian play, dia akan ngeplaynya berjalan naik ini. Wah, kok cepet banget Om tulisannya? Oh kita maunya pelan-pelan. Ya bisa, ini tinggal kalian panjangin aja, dia otomatis akan menyesuaikan. Tuh pelan-pelan tulisannya naik kan ya. Oke. Ntar dulu, ini kita mute aja dulu, nih berisik banget sih. Oke, ini jadi tulisannya dia akan tetap naik kayak gini. Oke ya, udah paham kan? Gampang kok, nggak susah gitu bikin apa namanya, bikin title kalau di DaVinci Resolve. Oke. Nah, ini yang di bawahnya ini Fusion. Kalau ini title tapi ada efek-efeknya gitu. Misal nih, kalian kan yang suka bikin video corporate nih, misalnya kalian bisa bikin title kayak gini. Seret. Nah, tuh kalian lihat, tapi harus dirender dulu ya. Ini merah dia karena dia pakai Fusion.
salah satu menu di resolve untuk bikin ini. Kalau kalian double klik ini, nanti kalian akan masuk ke menu Fusion. Dan kalian lihat kayak apa ya, susunan layer-layernya atau node-node-nya untuk membuat teks seperti ini. Thread. Nah, yang seneng bikin corporate tuh biasanya kan bikin-bikin kayak gini, clean and simple gitu misalnya. Apa tulisannya gitu, terserah kalian. Dan ini juga tetap bisa kalian ganti-ganti di sini. Dan kalau yang model-model kayak gini banyak yang bisa kalian ganti nih. Kontrolnya ada banyak dia, macam-macam kontrolnya. Tuh, terus kalau setting ini untuk posisinya. Kalau ini untuk naruh apa yang kalian mau bikin. Misalnya teksnya yang big text tuh yang tulisan sampel teks tuh. Misalnya Om Rewo tulis di sini random box gitu ya. Nah, clean and simple-nya bisa kalian ganti nih. Misalnya tutorial. Nah, kan udah langsung jadi thread gitu. Nanti tinggal kalian tunggu ini merahnya jadi biru. Berapa lama ya tergantung seberapa kuat komputer kalian. Tuh. Biasanya sih nggak lama, thread. Nah, dia langsung udah ada efeknya. Dan ini mau sampai terakhirnya juga pas keluarnya dia ada menghilang. Tuh. Ada outnya. Thread. Itu otomatis. Dan kalau kalian mau panjangin itu nggak berpengaruh sama animasinya. Animasinya tetap sama, yang beda cuma tengah-tengahnya aja. Jadi animasi yang depan ini akan tetap sama, cuman dia lebih panjang tengahnya. In out, animasi in outnya dia tidak berubah kalau kalian panjangin durasinya. Oke. Dan ini ada banyak banget pilihannya. Kalian nanti coba-coba sendiri semua di rumah. Apa aja yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke generator. Nah, kalau generator ini biasanya untuk yang kalau perlu untuk tayangan ke TV ya. Jadi misalnya perlu grayscale gitu nih. Ada grayscale-nya ada 2. Terus ini ada color bar. Ini kalian tinggal tarik-tarik aja color barnya. Kalian perlu color bar nih misalnya gitu kan. Nih tinggal masukin aja udah ada color bar gitu kan. Gampang. Jadi ini tinggal kalian tarik. Generator ini intinya untuk membuat bisa solid color. Kalian mau bikin warna hitam, warna putih, warna apa terserah. Itu ada grayscale ini, ada 4 color gradient gitu. Dan nanti ini bisa kalian tumpuk-tumpuk di video kalian gitu kalau kalian pengen gitu. Itu Om Rewo sih jarang pakai ya generator ini. Oke, kita ke bawah. Ini ada efek. Nah, efek ini efek apa aja? Nah, di sini ada adjustment clip. Adjustment clip ini gunanya kalau kalian masukin ini sama seperti di Premiere. Kalau teman-teman yang biasa pakai Premiere, adjustment clip ini sama dengan adjustment clip yang ada di Premiere. Jadi di sini emang nggak terlihat ada apa-apa. Kenapa? Karena kalian apapun yang kalian setting di sini dia akan berpengaruh ke layer-layer di bawahnya gitu. Misalnya nih adjustment clipnya kita zoom gitu kan. Nah segitu ke zoom tuh. Tapi yang dari sini nggak ke zoom. Jadi begitu kena tek, nah dia ke zoom di sini gitu adjustment clip nih. Seret itu teng, nah nge-zoom atau apa kalian rubah nih misalnya kalian puter-puter nih gambarnya nih seret gitu. Dengan tidak merusak shot aslinya. Jadi shot aslinya nggak kena. Shot aslinya masih biasa aja. Jadi kalau kalian geser ini shot aslinya masih normal nih di bawahnya. Di bawah, ntar lu ya kita geser dikit deh biar enak ngeliatnya. Ini geser aja dulu, srek. Nah, jadi kalau adjustment clip ini dia tidak akan merubah shot aslinya. Kalian bisa pasang di sini. Terus misalnya mau pas adegan ini mau zoom, ting. Nah, ini tinggal pakai adjustment clip. Tidak terbatas cuman di inspektor, adjustment clip ini juga berpengaruh di warna. Kalau kalian ganti warnanya di adjustment clip, klip aslinya nggak akan berubah warnanya, tapi kalau pas dia lewat di bawah adjustment clip ini, dia akan berubah warnanya sesuai dengan yang kalian buat. Oke? Terus ini di sini ada macam-macam, ini ada binokular gitu. Cuman ini agak-agak error nih. Om Rewo belum upgrade jadi yang apa sih namanya Resolve 17 yang full ya. Ini masih Resolve 17 yang beta. Mungkin habis ini Om Rewo bakal upgrade biar lebih nyaman lah. Nah ini kalian bisa coba nih DSLR nih kalian ngisiin apa namanya. Nah kita bisa pakai adjustment clip nih untuk gini juga nih. Misalnya nih, ini kita balikin lah ya transformnya. Ini kan sebenarnya nggak ada bedanya nih. Cuman kalian misalnya pingin pasang di atasnya itu, wah pingin bikin biar ada efek-efek DSLR-nya lagi direkam gitu kan. Ini ada efek DSLR nih di sini. Kalian bisa pasang di adjustment clip. Pleng. Nah, jadi kalian video aslinya nggak rusak. Video aslinya masih tetap, tapi kalian di adjustment clip. Nah, itu kalian lihat. Jadi ada efeknya. Itu.
Efeknya bisa kalian pasang pakai adjustment clip ini. Jadi adjustment clip ini sangat berguna untuk kalian masang apa aja kalau kalian nggak mau ngerusak yang di bawah. Jadi nanti kalau mau ngedit nggak ribet, tinggal edit di adjustment clip aja, nggak lagi masuk ke setiap klipnya setelah kalian edit gitu kan ya. Jadi masuk efek apa segala macam pakai adjustment clip. Kalau seneng gitu kerjanya boleh. Kalau mau masuk langsung ke videonya juga boleh. Ah ribet Om Brewok pakai adjustment clip, masukin langsung ke videonya nggak apa-apa, bisa juga gitu. Kalau mau masukin langsung ke videonya, nanti seluruh video ini ya ada gininya. Misalnya nih kita masukin nih. Nah ini semuanya isi nih jadinya gitu. Kalau pakai adjustment clip ini kalian bisa atur mau seberapa aja yang isi efek, seberapa yang enggak gitu ya. Nanti kalau kalian mau delete atau mau apa, ini di inspektor ada gini efek, ada tab efek. Ini kalian bisa edit-edit di sini. Ini bisa di setting nih, misalnya shutter speed nggak mau 1/60 gitu. Maunya biar serem 1/5000 gitu misalnya. Tulis aja, nanti ketulis kok di sini langsung. Ini aperture-nya berapa misalnya biar orang kaget nih. f0,95. Tuh terus time code-nya mau apa, ada jamnya, menitnya apa segala macam lah, banyak lah settingannya. Dan setiap efek ini itu ada settingannya. Jadi ini sebenarnya kayak efek overlay gitu ya di atas efek aslinya itu. Terus ini isunya misalnya kalian mau saya mau ngalah-ngalahin Sony A7S gitu, mau pakai ISO 1 juta gitu misalnya. Bisa. Kenapa enggak? Oh, isunya ISO 1 juta gitu. Itu bisa. Dan ini kalau kalian play dia yang merah record itu kedip-kedip. Oh enggak ya? Oh enggak ternyata. Om Rewa sih jarang ya pakai efek-efek overlay yang kayak gini, soalnya nggak pernah kepake juga gitu. Nah kalau kalian mau ngilangin nih misalnya, aduh nggak pengen ini kalian bisa matiin di sini on off-nya, on off untuk efeknya. Jadi ini untuk on off, atau kalau kalian mau permanen ngilangin itu tinggal pencet tombol tong sampah ini, delete filter, tes, dah hilang, nggak ada dia, udah hilang. Oke. Nah ini efek yang untuk kayak overlayan gitu. Nah kalau efek untuk videonya ada nggak Om? Ada. Di mana? Di open effect. Nih kalau kalian buka open effect, terus buka filter, resolve effect. Nah sebenarnya sih jadi satu ya, udah buka open effect aja udah kebuka semua. Di sini macam-macam nih ada efeknya nih, ada blur kalau kalian mau bikin gambarnya blur. Atau ini misalnya kita mainan pakai adjustment clip aja lah ya, biar enak. Yang DSLR-nya matiin dulu. Oke. Nih jadi misalnya nih kalian mau pakai apa, directional blur gitu misalnya. Nah, directional blur nih yang blurnya satu arah gitu kan. Angle-nya bisa kalian geser-geser tuh. Oh. Ini kayak di Photoshop, persis kayak di Photoshop. Terus bisa kalian banyakin gitu misalnya kan. Dan dia tetap videonya tuh kan. Dan previewnya real time, ringan banget, sangat-sangat ringan untuk efek-efek, untuk beberapa efek ya kayak blur gitu, nggak terlalu berat untuk dikerjakan. Ini kita delete dulu deh, directional blur, matiin dulu deh. Nah ini ada Gaussian blur. Nah ini lens blur ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Dia ada tulisannya bahwa ini khusus untuk DaVinci Resolve Studio. Kalau buat yang free nggak bisa. Nah ini ada mozaik. Mozaik kayak apa ya? Om Bro nggak pernah pakai. Ini kayak film-film Jepang nih, kayak film-film Jepang. Kalau kalian nonton film-film Jepang nih kan ada mozaik-mozaiknya gitu kan. Sama kayak kita lagi mau bikin film Jepang. Kalau film Jepang kan sering kita nonton tuh ada mozaik-mozaiknya tuh biasanya. Tuh ini bisa disetting, bisa mau berapa nih mozaiknya gitu misalnya kan, pixelnya mau lebih kecil atau gede-gede gitu pixelnya kan. Smooth, makin halus atau mau yang keras ini. Kalau mozaik kan biasanya keras-keras ya, nggak ada yang smooth jadi tuh masih ke kotak-kotak gitulah dia kalau di mozaik gitu ya. Oke, dan di sini ada banyak banget efek yang bisa kalian coba. Jadi ada invert color, jadi colornya dibalik gitu kan. Nih kita matiin ya. Ini misalnya. Nah, dia nih ada nih resolve effect color gitu. Misalnya kalian mau ngasih apa ya? Invert gitu kan. Kalian malas masuk ke tab color gitu. Nah, ini invert nih. Jadi kayak gitu warnanya. Itu bisa. Itu ada banyak macam-macam untuk efeknya, itu bisa kalian coba-coba di sini. Om Brewok nggak akan ngasih lihat semuanya karena apa? Karena videonya bakal jadi panjang banget kalau Om Brewok ngasih lihat semua efeknya yang ada di sini.
Ini dan beberapa efek ini dikunci. Nah, ini kayak lens flare nggak bisa dipakai, lens reflection nggak bisa dipakai. Light ray ini bisa. Light ray ini lucu loh. Light ray ini dia ngeluarin sinar gitu dari tengah-tengah. Ini kalau kalian mau bikin adegan apa ya, misalnya lagi mimpi-mimpi gitu bisa pakai light ray ini. Tuh, dan ini bisa disetting, benar-benar bisa disetting arah cahayanya datang dari mana gitu. Dan semuanya tetap bisa di keyframe ya. Jadi ini ada tombol untuk keyframe-nya di menit berapa nanti dia misalnya gerak-gerak kalian bikin gitu. Dan ini juga sebenarnya kalaupun kalian nggak keyframe, kalau dia bergerak misalnya videonya, dia akan ngikutin. Nah, sesuai dengan pergerakan dari video itu gitu. Weh, muka Om Reo glowing banget ya jadinya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu untuk efek ya. Untuk efek yang ini, jadi nah ini ada efek beauty. Om Reo nggak tahu gunanya apa karena nggak bisa dipakai. Itu coba ya. Kalau kita pakai sebenarnya, nah kan keluar nih, you have reached the limitation with Ravisi Resolve. Jadi harus beli yang studio baru bisa pakai. Tuh, nggak kelihatan dia efeknya ini bikin apa gitu, nggak ada bedanya kan ya. Tuh kan, nggak kelihatan. Diapain sebenarnya? Dihalusin kah? Oh iya, dihalusin tuh mukanya Om Rewok tuh. Nah kan, jadi mulus-mulus kayak pantat bayi. Cuman ada watermarknya gede banget. Jadi ini kita delete aja. Nah, efek beauty ini nggak bisa dipakai ya. Nah, jadi ada beberapa efek yang nggak bisa dipakai. Memang beberapa efek itu penting berguna. Cuman kalau Om Rewok sih untuk saat ini karena sadar diri lah ya, belum punya duit buat beli yang studio. Jadi nggak apa-apa deh pakai yang efek gratisannya aja gitu. Dan ini banyak banget, ada kalian bisa cari sampai ke bawah, macam-macam bentuk efeknya. Nanti kalian coba-coba aja. Caranya masukin gampang, tinggal tarik aja, pilih salah satu, tarik, cemplungin ke videonya. Atau kalau kalian kayak Om Rewok mau pakai adjustment clip, bisa kalian cemplungin aja ke adjustment clipnya, itu sama aja, nggak ada bedanya. Bedanya adalah kalau adjustment clip kalian lebih gampang untuk ngatur mau seberapa aja yang pakai efek. Kalau misalnya di sini nggak mau diefekin, terus tiba-tiba keluar efek di sini bisa pakai adjustment clip. Oke. Terus terakhir nih yang paling bawah adalah audio effect. Audio effect ini apa? Nah, kita matiin dulu mute-nya. Ini gunanya untuk di audionya, bukan di videonya. Jadi bedanya adalah kalau yang tadi untuk videonya yang open effect ini, kalau audio effect ini untuk di audionya. Misalnya nih kalian denger nih sekarang kan suaranya biasa aja nih. Besar sekali teman-teman. Dan ini jarang-jarang nih di kota ada bekicot gedenya sama sama tangannya Om Rewok nih. Nah, kan itu suaranya biasa banget. Sekarang kita kasih misalnya echo nih. Echo nih apa ya? Dia bergema. Echo itu gema. Jadi kita masukin ini, kita tarik ke sini, plung. Nah, ini keluar menu kayak gini. Ini bisa kalian setting nih, misalnya apa? Large hall gitu. Atau kalian mau setting-setting ini semua manual sendiri boleh, nggak masalah. Dan ini kalian bisa play sambil kalau kalian mau preview. Nih, coba perhatikan dia. Nah, ini besar sekali teman-teman. Dan ini jarang-jarang kalian denger. di kota ada bekicot gedenya sama sama tangannya Om Rewok nih. Nah, jadi ada ekonya, ada ini Om Rewok kekerasin ya biar kalian denger. Jadi ada gema suaranya Om Rewok. Sekali teman-teman. Dan ini jarang-jarang nih di kota ada bekicot gedenya sama sama tangannya Om Rewok nih. Nah, ini biasanya dipakai tuh di sinetron-sinetron tuh kan, kalau wah ternyata dia jahat sekali, dia mau membunuhku. Yang kalau biasanya orang-orangnya ngomong tuh dalam hati gitu kan, di sinetron-sinetron Indonesia tuh biasanya dipakai nih. Ini jarang-jarang nih eko-eko gini, suaranya bergema-gema gitu. Dan ini ada banyak juga audio efek di sini. Apa aja gitu, wah banyak ya, ada pitch, ada reverb, dan ini sebenarnya memang kepake hampir semuanya, dan semuanya bisa dipakai ya, jadi nggak ada limitan. Jadi yang di limit cuman yang open effect aja. Kalau yang di sini nggak ada, semua bisa kalian pakai tanpa ada limit Resolve studionya. Jadi yang Resolve free juga bisa pakai semua ini, nggak masalah. Tuh, nah ini yang audio ini sebenarnya efek segini aja menurut Om Rewok untuk bikin film, atau kalian bikin konten YouTube, atau kalian bikin apa namanya, film pendek, konten YouTube, atau bahkan kerjaan kayak wedding atau company profile gitu. Ini sudah cukup banget efek sebanyak ini. Tuh. Oke. Jadi itu aja sih sebenarnya untuk di apa namanya, tempat efek ini. Jadi kalian bisa pilih-pilih, kalian coba-coba, kalian main-main di rumah, kalian tes efeknya satu-satu, yang mana kalian coba kalian bisa pakai gitu ya. Efeknya kira-kira kayak gitu. Jadi kalian bisa pilih
yang mana kalian suka, yang kalian mau coba, semua efeknya kalian langsung coba-coba aja sendiri. Kenapa? Karena efek-efek itu kalau Om Reo jelasin semua panjang banget videonya, nanti kalian malah bosen nontonnya ya. Oke, jadi silahkan selamat mencoba, belajar, tetap belajar terus lah, pokoknya jangan berhenti belajar karena banyak hal yang bisa kita ulik dari DaVinci Resolve ini, software gratis yang sakti banget. Nah, dan jangan lupa buat teman-teman yang mau donasi, bisa didonasikan ke BCA-nya Om Rewok. Nanti Om Rewok taruh di deskripsi di bawah. Terus yang mau pasang iklan juga bisa kontak. Tadi udah ada Om Rewok taruh nomor telepon di sana. Siapa tahu teman-teman ada mau iklan gitu. Misalnya ada yang teman-teman yang jual nasi jinggo nih, atau jual nasi bungkus, atau jual apa, terus pingin biar pingin nih kelihatan apa namanya, bannernya di random box. Kalian tinggal kontak aja WA-nya Om Rewok. Nanti kita obrolin. Masalah harga jangan khawatir, masih sangat murah dan sangat terjangkau. Oke. Jadi segitu dulu untuk random box kali ini. Kita ketemu lagi next time untuk ngelanjutin tutorial DaVinci Resolve-nya. Oke? Bye-bye.